Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan belajar tentang rotary encoder di CX Programmer di PLC CP1H. Oke, encoder yang akan kita gunakan Nautonic. Encoder yang akan kita gunakan jadi ini encoder yang kita gunakan jumlah pulsa 100 puls ya, tipenya totem pole. Untuk rasio gear 4:1, 4 itu rodanya, 1 itu pulsanya. Jadi 100 bagi 4 berarti kan 25 puls, satu putaran roda. Kemudian untuk keliling roda 250 mili. Oke, langkah yang pertama bagaimana caranya? Yang pertama kita harus tampilin dulu high speed control dengan PV pulse ya, untuk mencari panjang. Ini satu rotasi sama dengan 25 pulsa. Terus untuk menu settingnya ini. Nah, kita centang high speed counter ya, pilih linear mode. Kemudian karena nggak ada fase Z, kita pilih software reset. Terus pilih differential pass input. Nah, ini yang terbaca di PLC itu 4 kalinya. Jadi kan satu rotasi 25 pulsa, terus kali 4 sama dengan 100 pulsa. Keliling roda 250. Nah, ini PV pulsa. Kemudian untuk PV frekuensi di PRV pilih hashtag 10, HSC 10, terus pilih hashtag 23 ya. Ini untuk nampilin PV frekuensi. Dilihat dari mana? Kita bisa lihat di sini, detail, kemudian untuk help. Nah, ini ya 010 tadi, HX speed counter 0. Kemudian untuk ini, nah 23 dengan sampling 100 milisecond. Oke. Kemudian ini saya buat function untuk resetnya. Ini reset ya, resetnya untuk functionnya ini saya buat function block. Jadi kan 100 pulsa itu sama dengan satu keliling 1 putaran atau 250 mili. Jadi satu pulsa sama dengan 2,5 mili. Nah, ini untuk mencari panjang, length ya. Kemudian untuk speed ya, jadi kita frekuensi itu jumlah pulsa dalam waktu 1 detik, itu yang dinyatakan frekuensi. Terus dikali keliling dibagi PPR, ini jarak. Jadi kan kecepatan kan jarak dibagi waktu kan. Nah, terus konfigurasinya seperti ini rumusnya. Oke, kita langsung ke programnya. Jadi kan inputnya ada 3 input pulsa di word. Jadi output PRV kan double word, frekuensi juga double word. Keliling roda ini integer, pulsa dalam rotasi integer. Ini A ini internal saja, bentuk real. Jadi dari di word tadi ya, integer to real. Keliling roda saya buat ke bentuk real dulu. Pulsa dalam rotasi saya bentukkan ke real dulu, ke B ya. Kemudian karena satuannya tadi mili, ubah ke meter, berarti yang dibagi 1000. A dibagi 1000.
ketemu kan. C, nah C sama dengan B. B ini yang tadi pulsa dalam satu rotasi ya, dikali 4. Nah, jadi panjang dalam satu pulsa soalnya dikali 4 tadi 4 kalinya, yang terbaca kan 4 kalinya. Panjang dalam satu pulsa yaitu AA tadi dibagi C. Kemudian ini panjang dalam satu pulsa. Kemudian aktual panjangnya yaitu kita ubah dulu input pulsa yang tadi kan double word diubah ke double integer, kemudian double integer ke real. Saya jadikan ke real semua bentuk tipe data real. Jadi aktual panjang DA dikali panjang dalam satu pulsa. Jadi ketemu panjangnya dalam satuan meter. Ya. Gimana? Jadi ini rumusnya yaitu input pulsa tadi ya, dikali panjang dalam satu pulsa. Panjang dalam satu pulsa. Kenapa kok dikali 4 ini ya? Soalnya kan tipenya diferensial. Jadi bacanya itu 4 kalinya. Makanya ini dikali 4. Akhirnya ketemu panjang dalam satu pulsa. Kemudian untuk speed yaitu tadi input frekuensi ya, frekuensi. Kemudian saya rubah ke bentuk real ya. Bentuk real. Terus ini internal G ya. G sama dengan frekuensi dikali panjang dalam satu pulsa ketemu kecepatan meter per sekon. Untuk meter per sekon untuk menjadi MPM dikali 60 ini G kali 60. Oke, paham ya? Jadi kan satu keliling itu kan 250 ya kan, keliling tadi kita masukkan ini diubah menjadi bentuk real, terus pulsa dalam satu rotasi. Nah, ini kan 100 tadi, terus ya dibagi gear rotasinya tadi. Nah ini 4:1 ya kan, 4:1. Jadi kan 25, maksudnya kan kita isi 25 n integer 25 sini. Kemudian nah ini kan kelilingnya kan satuannya mili, kita ubah menjadi meter, berarti kan dibagi 1000. Sedangkan pulsa dalam rotasi ya kan, tadi kan ke menu setting itu kan tipe diferensial, jadi kita pilih yang dikali 4, jadi membacanya itu dikali 4, makanya pulsa dalam satu rotasi dikali 4. Jadi panjang dalam satu pulsa, artinya satu pulsa itu berapa panjang, nah ketemu kan. Jadi ini yang tadi keliling ya, keliling dibagi jumlah pulsa ya kan, keliling dibagi jumlah pulsa dalam satu rotasi. Oke. Kemudian untuk mencari panjangnya gimana? Jadi ini tadi input pulsa dari PRV tadi kan double word ya, dibagi menjadi double integer. Dan double integer ya kan, double integer dibagi ke real. Soalnya tujuannya real. Kenapa kok dword gak langsung ke real? Soalnya tidak ada. Nah perlu ke double integer dulu baru ke double
double integer ke real. Untuk aktual panjangnya bagaimana? Nah, aktual panjang yaitu DA tadi input pulsa dikali panjang dalam satu pulsa, input pulsa dikali panjang satu pulsa, ketemu panjangnya. Jadi satu pulsa itu berapa? Ya dikali dengan jumlah pulsa input pulsa tadi, ketemu aktual panjangnya. Sedangkan untuk kecepatan ya kita masukkan frekuensi kan jumlah pulsa dalam waktu 1 detik ya kan. Kayak RPM, rotasi per menit, waktu rotasi dalam waktu 1 menit. Bedanya ini jumlah pulsa dalam waktu 1 detik, itu saja. Kemudian nah ini frekuensi saya ubah ke bentuk real dulu. Nah ini real nyimpan ke E ya kan. F dari integer to double integer to real. Nah, F sama dengan F itu tadi frekuensi dikali panjang dalam satu pulsa, ketemu kecepatan meter per sekon. Untuk meter per sekon dibagi ke mpm dikali 60. Nah, oke. Nah, jadinya seperti ini. Oke, ketemu. Nah ini kita masukkan input pulsa yang tadi double word D 300, sedangkan frekuensi D 400, sedangkan ini keliling roda ya kan 250 dari spesifikasi ini. Terus untuk pulsa dalam satu rotasi 25, dalam satu rotasi roda ini itu 25, soalnya ada gear 4:1 kita masukkan tadi. Oke, nah kita online kan. Oh sorry, belum aja. Nah, ini kita reset 0 ya. Nah, ini coba ini sampai sini itu 30 cm ya, 30 cm kita jalan. Nah ini 0,3 atau 30 meter kan ini ya, 0,3 meter. Nah ini ketemu kan. Nah, ini yang speed saya buat data logging dengan time base, dengan waktu tiap 5 detik dia akan keluar. Sedangkan ini trigger base ya, kita save. Udah muncul ya trigger base. Oke, nah kita jalankan. Nah, ini nampilin speed. Nah, ini reset 0, oke. Ini waktu dengan time base 5 detik. Nah, cara buatnya bagaimana? Ya di sini. Sorry ya, bicaranya agak kurang lancar. Untuk yang data logging panjang sama speed, yang panjang kita buat trigger base yang ini untuk time base. Nah, aturnya di mana? Di sini objek. Nah ini data sampling yang panjang trigger. Nah ini trigger base.
yang di-trigger oleh lokal bit ya 6. Nah, sedangkan ini radikal tiap 5 detik. Nyimpennya di USB. Oke. Oke. Seperti ini. Terus untuk history, nah ini klik ini history.